Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 semuanya? Semoga hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan bahan ajar berupa modul 1 kepada Ananda agar dipelajari dan dipahami. Untuk pertemuan kedua, saya akan menjelaskan materi yang ada di modul 1. Baiklah, materi yang ada di modul 1 saya akan jelaskan dimulai dari proses lahirnya dinasti Bani Umayyah. Ya, lahirnya dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan di kota kecil Ilyad di wilayah Yerusalem. Lanjut ke proses lahirnya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah terlahir karena adanya propaganda Muawiyah bin Abi Sofyan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dari propaganda tersebut terjadilah dua perang, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal, perang antara Ali dengan Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Perang ini sebagai wujud permintaan pertanggungjawaban Khalifah Ali atas kematian Utsman bin Affan. Disebut Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta saat memimpin perang. Kemudian terjadinya Perang Siffin, ya. Perang antara Ali dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan dikenal dengan Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Karena dalam peperangan Muawiyah bin Abi Sufyan selalu mengalami kekalahan, maka Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan skenario perdamaian arbitrase. Sebelum perdamaian itu menyepakati bahwa besok pada saat perdamaian, Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan masyarakat Islam. Namun apa yang terjadi? Pada saat perdamaian, giliran pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa mengumumkan bahwa Ali telah turun dari kekhalifahan. Nah, pada saat Abu Musa mengumumkan Ali telah turun dari kekhalifahan, ya, giliran kedua yakni pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amir bin As mengumumkan karena Ali sudah turun sebagai khalifah, maka Muawiyah lah yang menjadi khalifah yang sah. Jadi terjadinya skenario perdamaian arbitrase. Nah, dampak dari arbitrase, kelompok Ali terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kelompok Syiah, yang kedua kelompok Khawarij, dan ketiga kelompok Murji'ah. Kita lanjut ke materi yang kedua, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah yang berpengaruh yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, ya. Dinobatkan sebagai khalifah di Yerusalem pada 40
Hijriah atau 660 Masehi. Kemudian di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan merubah Damaskus menjadi ibu kota kerajaan Islam. Kemudian Muawiyah bin Abu Sofyan menaklukkan Pulau Siprus dan Rhodos di Laut Tengah. Terakhir, Muawiyah wafat pada Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Lanjut. Setelah kepemimpinan Muawiyah, dilanjutkan dengan kepemimpinan Yazid bin Ibnu Muawiyah pada tahun 61 sampai 66 Hijriah atau 680 sampai dengan 685 Masehi. Jadi di masa kepemimpinan Yazid ibnu Muawiyah, Yazid memperbaiki sistem keuangan, kemudian memperkuat struktur administrasi khalifah, memperbaiki sistem irigasi di Oasis Damsyik, kemudian mengurangi beberapa pajak kelompok Kristen, kemudian terjadi perang Karbala pada masa pemerintahannya. Kita lanjut di kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Pada masa kepemimpinannya, beliau membebaskan banyak kota. Kemudian beliau mencetak uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Setelah itu, beliau membangun panti-panti untuk orang cacat. Kita lanjut di kepemimpinan Walid bin Abdul Malik bin Marwan 87 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Di masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik bin Marwan, beliau menaklukkan Spanyol, kemudian mendirikan rumah sakit, kemudian membangun Masjid Agung di Damaskus. Setelah itu mengatur kekuatan militer sehingga sebagian dunia dapat dikuasai. Lanjut kita ke kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 98 sampai 101 Hijriah atau 770 sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz sebelumnya suka dengan kemewahan. Setelah Umar bin Abdul Aziz memimpin, dia di masa pemerintahannya memajukan ekonomi, kemudian menertibkan bidang hukum, dilanjutkan dengan memajukan pertanian. Walaupun sebelumnya beliau suka dengan segala kemewahan. Lanjut di kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam tahun 101 sampai dengan 105 Hijriah atau 720 sampai 724. Di masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, beliau terlalu gandrung pada kemewahan. Di masa kepemimpinannya kurang memperhatikan kehidupan rakyat, kemudian kedamaian dan kehidupan rakyat berubah menjadi kacau. Jadi dapat disimpulkan bahwa di kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, masa kepemimpinannya tidak ada kemajuan yang signifikan yang ditunjukkan oleh beliau, karena sifat beliau yang suka dengan kemewahan, yang tidak memperhatikan kehidupan rakyat, kemudian dengan tidaknya dapat perhatian dari pemimpin, kehidupan masyarakatnya berubah menjadi kekacauan. Lanjut kita ke kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Di masa kepemimpinan Hisham,
ya, seorang khalifah yang kuat dan terampil. Beliau terkenal dengan seorang khalifah yang memang mempunyai skill, yaitu di masa kepemimpinannya beliau membangun pabrik senjata, kemudian mendirikan perusahaan kain sutra yang halus, kemudian menggali beberapa terusan untuk pengairan, setelah itu membangun tempat-tempat pacuan kota. Jadi dapat disimpulkan juga dalam kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, beliau menunjukkan keterampilan beliau dengan membangun pabrik, kemudian mendirikan perusahaan, kemudian melakukan beberapa penggalian untuk terusan untuk di pengairan, kemudian membangun tempat-tempat pacuan kota. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat mengetahui proses lahirnya dinasti Umayyah itu seperti apa, kemudian fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus itu seperti apa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.